warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Alvinia dengan NIM 1811310019, kelas 6A, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, jurusan Dakwah, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. Oke, baiklah, langsung saja di sini saya akan mempresentasikan materi tentang gaya komunikasi dan gaya kepemimpinan dalam komunikasi organisasi. Berikut penjelasannya. A. Gaya kepemimpinan. Dalam teori Likert, gaya kepemimpinan dibedakan oleh 4 hal, ialah sebagai berikut. 1. Gaya kepemimpinan mutlak atau otoritarian. Dalam jenis 1 sistem Likert ini, pemimpin didefinisikan memiliki sifat yang otoriter, berfokus pada tugas semata dan sangat terstruktur. Bagi pemimpin jenis ini, hubungan interpersonal antara pemimpin dan bawahan atau antara bawahan dianggap tidak penting dan tidak dipengaruhi kinerja dari pegawai. Pemimpin di tipe 1 ini tidak akan memberikan kepercayaan yang besar kepada bawahannya. 2. Gaya penguasa semi mutlak atau benevolent authoritative. Pemimpin dengan gaya kepemimpinan seperti ini masih memiliki sifat otoritarian, namun sudah memiliki terbuka dan memberikan kepercayaan pada bawahannya. Dalam sistem 2 ini, pemimpin memiliki sifat task oriented, namun menjelaskan fungsi controlling untuk menguasai kinerja pegawainya. Gaya kepemimpinan ini juga sering disebut sebagai sistem controlling. 3. Gaya pemimpin atau penasihat konsultatif. Pemimpin pada sistem 3 ini lebih bersifat terbuka dan sudah memberikan kepercayaan kepada bawahannya. Pemimpin tetap melakukan fungsi controlling, namun dengan proses negosiasi dan kolaborasi. Dalam sistem ini, bawahan memiliki hak dalam mengemukakan pendapat dalam pengambilan keputusan, terutama keputusan yang langsung berhubungan dengan tugas yang mereka kerjakan. 4. Gaya kepemimpinan partisipatif. Pemimpin dalam sistem ini mempercayakan bahwa organisasi akan berjalan lebih baik dengan adanya partisipasi aktif dari pegawainya. Di sini, pemimpin sudah memiliki kepercayaan dan keyakinan terhadap pegawainya. Pemimpin memberikan kepercayaan kepada bawahannya untuk bisa mengambil keputusan. Komunikasi yang terjadi pun lebih cair dengan alur atasan dan bawahan, bawahan ke atasan maupun bawahan ke atasan. Oke, baiklah. Yang selanjutnya itu yang B, gaya komunikasi. Dalam komunikasi, kepemimpinan sendiri terhadap banyak jenis atau gaya yang diterapkan. Biasanya, gaya komunikasi kepemimpinan dipengaruhi oleh kepribadian personal dan dari pemimpin dan gaya kepemimpinannya dalam menjalankan organisasi itu sendiri. Kemudian, gaya kepemimpinan ini biasanya didasarkan oleh beberapa pola dasar, yakni mementingkan hubungan kerjasama, mementingkan pelaksanaan pekerjaan, dan mementingkan hasil pekerjaan, dan mengetahui berbagai jenis komunikasi kepemimpinan. Kemudian berikut adalah contoh gaya komunikasi kepemimpinan yang jamak digunakan. 1. Gaya controlling. Gaya komunikasi kepemimpinan model ini mementingkan kendali atau organisasi. Pemimpin dengan gaya komunikasi controlling akan membatasi dan cenderung mengatur perilaku, pikiran, dan tanggapan bawahannya. Komunikasi yang terjalin dalam gaya komunikasi ini adalah komunikasi satu arah yang berasal dari atasan ke bawahan. 2. Gaya equalitarian. Gaya komunikasi kepemimpinan jenis ini mengedepankan aspek kesamaan dalam komunikasi. Komunikasi kepemimpinan jenis ini melakukan penyebaran informasi atau ide dengan arus dua arah atau dari atasan ke bawahan maupun sebaliknya. 3. Gaya struktural. Dalam gaya komunikasi kepemimpinan ini, pemimpin memberikan informasi yang bertujuan untuk penetapan pemerintah penguasaan, jadwal penguasaan, dan struktur organisasi. Pada gaya komunikasi ini, pemimpin mencoba mempengaruhi bawahan dengan cara
memberikan informasi terkait tujuan organisasi, penjadwalan kerja, prosedur kerja dalam organisasi. Gaya komunikasi kepemimpinan jenis ini akan berjalan efektif dengan bermanfaat bagi organisasi bila dijalankan dengan benar. 4. Gaya dinamis. Komunikasi kepemimpinan gaya dinamis artinya pelaku komunikasi akan bersifat lebih agresif dalam menyampaikan dan menangkap pesan. Kemudian dalam gaya ini, baik pemimpin dan bawahan sadar betul bahwa lingkungan organisasi mereka dinamis sehingga berfokus pada tindakan. Gaya komunikasi kepemimpinan jenis ini bertujuan untuk merangsang pegawai untuk kerja lebih cepat dengan hasil yang lebih baik. Dalam gaya komunikasi kepemimpinan ini, pemimpin memiliki sifat bersedia dalam menerima saran atau ide dari orang lain. Kemudian, pemimpin bersedia menurunkan keinginannya dalam memberi perintah dan mengatur pegawainya. Baik, itulah presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.